Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada semangat akan perubahan. Hidup bukan akumulasi tetapi harus berani berkontribusi. Fokus pada potensi bukan menyerah pada keterbatasan. Katakan, kami pasti bisa. Memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang pandai bersyukur. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan langkah awal dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan pola pikir, dan budaya kerja. Dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang berupaya untuk lebih berperan aktif sebagai pelopor dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif, serta bermartabat dalam peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis, kompleks, dan didukung dengan keterbukaan komunikasi dan informasi. Saya, Wahyu Prasetyo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, berkomitmen melayani publik dengan sepenuh hati, bekerja dengan hati, dan berhati-hati dalam bekerja. Mengedepankan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, sesuai penerapan standar budaya pelayanan prima, tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang telah digaungkan. Dibutuhkan semangat perubahan untuk merubah mindset. Dibutuhkan komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang baik. Dibutuhkan nyali yang besar untuk berperan aktif sebagai pelopor perubahan, bekerja, dan bekinerja secara serentak. Saya, Eka Sari Dewi, Ketua Pembangunan Zona Integritas pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, wajib membangun dan memiliki individu sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerja, berperilaku sesuai dengan tata nilai Kemenkumham pasti, mewujudkan 6 area perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saya, Koordinator Pokja Area Manajemen Perubahan, mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dimulai dengan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama sebagai pelopor perubahan dalam pembaharuan peningkatan layanan publik. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas, melakukan pemantauan dan mengevaluasi agar setiap perubahan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, fokus mengambil solusi. Penetapan agen perubahan pada setiap bidang kerja agar tercipta penguatan dalam peningkatan kinerja dalam merubah pola pikir dan budaya kerja, di mana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang merupakan role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Saya koordinator area penata tata wisata, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja terhadap proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, serta terukur dalam pembangunan zona integritas. Penerapan standar operasional prosedur menjadikan setiap pekerjaan dapat dinilai dan terukur. Tersedianya sistem pengukuran kinerja dan pelayanan publik berbasis sistem informasi e-office seperti SIMPEK, sistem database pemasyarakatan, e-performance, dan Sisumaker dapat mempermudah dalam peningkatan kinerja.
dan sebagai keterbukaan informasi publik dapat diakses oleh masyarakat. Saya koordinator area manajemen SDM, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2 Tanjung Pinang. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Pola mutasi internal dilakukan agar setiap pegawai dapat menguasai lebih dari satu pengetahuan dan merupakan bagian dari penyegaran guna pengembangan karir pegawai. Upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui pelatihan, in-house training, coaching, serta mentoring dapat menambah wawasan setiap pegawai. Penetapan kinerja individu digunakan sebagai alat ukur peningkatan kinerja dan profesionalitas pegawai dalam penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Penyajian data sistem informasi kepegawaian. Saya, Ketua Pokja 4, Area Penguatan Akuntabilitas, bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pasti bisa! Keterlibatan pimpinan dan jajaran dalam membangun sinergitas pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan menyajikan data sistem akuntansi berbasis akrual melalui pemanfaatan pelaporan kinerja berbasis online seperti Saiba, Imonef Bappenas, Smart, e-performance dapat memberikan informasi kinerja secara tepat waktu. Saya, Koordinator Penguatan Pengawasan, meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dari KKN khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Tanjung Pinang. Pasti bisa! Pemasangan banner-banner untuk tidak melakukan budaya pungli dalam rangka public campaign. Pengendalian gratifikasi serta memasang CCTV pada titik-titik kumpul pelayanan sebagai upaya pencegahan praktek korupsi. Internalisasi manajemen risiko pada penyelenggaraan SPIP dilakukan secara berkelanjutan guna untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Penerapan whistleblowing system dan pemanfaatan aplikasi e-lapor merupakan komitmen dalam peningkatan layanan publik. Kami dari Pokja 6, peningkatan kualitas pelayanan publik, bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik yang cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang menyusun standar layanan yang telah dimaklumatkan. Menerapkan pelayanan budaya prima dengan prinsip 5S. Inovasi-inovasi pelayanan publik. SIBRO, sharing berbagai informasi, sebagai sarana sharing informasi dan keluhan maupun pengaduan bagi warga binaan pemasyarakatan. Invisible Stamp merupakan inovasi Pokja peningkatan pelayanan publik berupa cap yang dilihat hanya menggunakan sinar UV.
Sitampol, sistem tatap muka pakai online, merupakan inovasi layanan kunjungan online pemanfaatan aplikasi Google Duo. Assalamualaikum, saya Ardina ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas Lapas Narkotika Tanjung Pinang karena telah memberikan pelayanan terbaik untuk pengunjung maupun narapidana. Dan juga di sini saya ingin mengapresiasi dengan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Sekali lagi terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik dan maju terus Lapas Narkotika Tanjung Pinang. Assalamualaikum. Halo, saya Angie Veronica ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh pegawai lapas kelas 2A Narkotika Tanjung Pinang karena telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami, para pengunjung dan juga narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam. Untuk itu saya berharap semoga kedepannya lapas kelas 2A Narkotika Tanjung Pinang tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami, para pengunjung dan juga narapidana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Fitrianti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang karena telah memberikan pelayanan terbaik kepada kami, para pengunjung maupun para narapidana. Maka dari itu saya berharap Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang terus memberikan pelayanan terbaik bagi kami, para pengunjung maupun narapidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, saya Dimas. Saya mengapresiasi perubahan-perubahan yang ada di Lapas Tanjung Pinang Narkotika di sini. Dari pelayanan kunjungan tidak ada pungli, dan pelayanan kepada warga binaan pun transparan. Pokoknya cakep dah, semangat terus. Bahkan Melayu hilang di bumi. Di sini tumbuh si kayu manis. Pastikan bermarwah, itulah moto kami. Berintegritas, bermartabat, berwawasan, dan humanis.